Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Kembali lagi di Suara di Balik Jeruji, podcast dari kami BIM Giat Rutan Kelas 1 Cipinang. Sore ini bintang tamu kita siapa nih, Miss? Iya, kita sambut Indra Diaryano. Apa kabar? Wih, salam sibuk. Meskipun tiap hari ketemu. Abu, yoi. Oke. Ini dalam beberapa hari ini Derry Neo pulang loh ya. Pulang, alhamdulillah. Jadi sebelum dia pulang, kita todong dulu nih ngobrol-ngobrol terakhir bareng Derry lah. Gak pakai lama, kita langsung aja. D. Ini kalau di catatan gue di HRD, lu tuh di sini udah kurang lebih di BIM Giat ya. 1 tahun 9 bulan. Nah, lo sebelum berkegiatan nih di BIM Giat, apa yang ada di bayangan lo buat jalanin masa pidana lo ini? Emang mau bermusik sih, gue sebenarnya dari masih di Polres ya, sebelum kesini masih di Rutan Polres. Gue di sana ngapain ya kan, ngapain ya, ada temen nggak ya gitu ya kan, sendiri lo single fighter habis ya kan, walaupun di Rutan tuh udah pelan-pelan ada kekeluargaan juga ya kan. 8 bulan gue di Rutan Polres, termasuk lama, lagi Covid kan waktu itu kan. Kalau normal sih berapa bulan Berangkat. Ruci terbang, tapi pas gue 8 bulan jadi lebih Panjang. lebih akrab lagi pasti sama temen sekamar, apalagi pas udah pindah ke jadi tahanan jaksa, udah jalan sidang ya kan. Gue mikir gue di sana ngapain tapi wah, masa sih nggak ada urusan bermusik gitu di sana. Disitulah gue mau nimbrung ntar gitu. Udah pokoknya gue di sana main musik, main bass, main gitar, nge-rap. Kalau nge-rap nggak mungkin tiap hari ya kan. Iya. Satu angkatan kita. Ya, oh iya, kamar seberang deh, Sam Simuk. Kita kayak ketemu di sini. Iya. Tapi sebenarnya gue di Polres itu masih belum tahu rutan tuh seperti apa gitu. Rutan sini maksudnya. Rutan ini gitu. Kayak masih apa istilahnya bayangan. Ya bayangan, istilah orang-orang tuh Betul. kebayang-bayang gitu kan, bayang. Aku dapat info ada salah satu teman gua udah terbang juga dia. Ternyata di rutan ini ada kegiatan yang kayak bermusik apa segala Oh, macam. iya. Aku juga baru tahu. Sudah mikir waktu pas gua masih di Polres ini di rutan emang Ada emang musik gitu ya, iya kan. gitu. Akhirnya waktu pas gua coba terbang ke sini, bukan coba sih. Emang udah waktunya. By the way, terbang tuh terminologi di sini untuk transfer tahanan dari Polres, dari Polsek, Transfer ke Rutan Cipinang. Bener. Udah resmi jadi tahanan negara ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti lo berdua kan tadi jadi kayak dua Set. Terus cerita lu bisa masuk BIM Giat akhirnya gimana? Kan di Polres lu masih ada di kepala lu doang tuh bermusik tuh. Oh iya, jadi gue udah sidang nih, udah putus ya kan, udah vonis. Ada ipar gue besuk ke Polres gitu, dia bilang, jadi dia tuh pernah di sini juga. Gue baru tahu saat itu, oh lo pernah? Kok lo nggak bilang-bilang? Gue bilang ngapain bilang oh ya udah. Nah dikasih tahu di sana tuh ada yang namanya BIMker, BIM Giat. Gitu ya kan. Di situ ada kegiatan apapun gitu. Musik ada nggak? Ada banget. Setiap hari main gitu. Oh. Ya. Jadi wah lebih Tenang. segera terbang dong ya kan. Jadi pengen langsung ke sini. Nah, gue dapet info. Jadi nah begitu nyampe apa ya? Gimana ceritanya? Apa? Ini harusnya kita tuh opening dulu berdua, abis itu baru masuk narasumber ya nggak sih? Oh yaudah. Datang iya gitu. Ulang aja nih. Gue keluar dulu sih. Mendung. Oh iya benar juga nih, memasuki musim hujan, hati-hati ya, awas banjir, penyakit sih. Gak ya, nggak maksudnya, gue nyampe nih, gue terbang nyampe sini penampungan. Nah, gue udah dapet info itu, ya kan, BIMker BIM Giat. Kebetulan pas nyampe sini ada temen yang udah di sini nih. Dan dia pun merasa, udah lo main musik aja BIM Giat, yang bener dianterin ke sini.
di bond lah istilahnya, ya kan, karena kan kalau pas masih penampungan kan kita belum boleh kemana-mana kan, Penaling masa pengenalan lingkungan kan, so, tapi bisa di bond gitu. So, kalau ada Surat. ada kepentingannya gitu ya kan, kalau ada kepentingannya dibuatin suratnya, bisa tuh keluar bentar. Nah, gue masuk lah nih area BIM Giat. Ada saat itu kebetulan Tunggu siapa lo? teater. Gue inget banget waktu pas dia masuk dari penampungan menuju BIM Giat, nyeker dong. Nyeker asik. Nyeker lo? Nyeker sendal dicolong gimana? Ya kan nggak awet sendal di sini. Gila, mesti lo ukir-ukir lo tandain. Itu aja tapi hilang udah. Udah gue kesini, wah lagi ada JR buat Pertunjukan anak teater. Iya nih, tamping-tamping teater nih. Gue liat proper parah, gila sampai Setnya gila. Loh, buset lo kayak acara-acara TV. Iya kan? PJ. Kayak VJ, ya kan. Wah udah gue nongkrong situ, ketemu pembina, ya kan, dikenalin Pak Hafiz waktu itu. Gitu. Oh ini. Terus dipanggil juga, oh ini nih koordinator musik, dipanggil, ada alumni udah pulang ones. Udah lo ntar turun blok. Jadi saya kalau kita selesai Penaling tuh turun blok, kita dapat kamar ya kan. Ntar begitu turun blok lu udah langsung berkegiatan aja di sini. Emang itu cita-cita gue ya kan. Ngapain berlama-lama bengong gitu ya kan? Karena gue tahu gue putus 4 tahun. Ngurus-ngurus PB jalanin 2,5-3 tahun kebayang gitu ya kan. Berkegiatan aja lah ya kan. Siapa tuh dapet yang se-circle yang sepaham juga ya kan. Maksudnya mikirnya sama. Ya udah, geng gue di situ aja. Gue punya udah niatan gue begitu. Gue lihat wah. Tapi gue belum lihat anak musiknya nih. Ya kan, udah bonus selesai. Gue balik. Pokoknya 28 Maret 2022 gue nyampe sini. Hari Selasa. Hari Jumatnya 4 hari, tiba-tiba sore-sore ada tamping camp. Dari Selatan. Bang, sini di Bon. Tamping camp tuh keamanan sini yang sangar lah, ya kan? Lo berurusan sama camp sih amit-amit, ya kan gitu. Nah ini ngebon gue tamping camp. Dalam hati gue apa? Gue salah apa? Gue dari kemarin diem aja, ya kan? Gue tanya sama tamping, yang ngebon saya siapa bang? Ada Pak Asep. Wah gokil, yang sangar lagi. Begini gue salah apa nih kan? Ternyata disuruh manggung. Gue nggak tahu gimana caranya. Kayaknya ada temen di luar kayaknya. Hari Jumat itu berarti ya? Hari Jumat pas acara di gazebo gede gitu ya kan. Jadi gue tiba-tiba ketemu Pak Asep, nge-rap ya? Wah bocor nih gue rapper gitu kan. Gue nggak apa-apa ya, nggak masalah juga ya kan. Oh iya siapa? Bapak harus siapa ya kan. Pakai sendal nggak hari itu? Nyeker ya kan. Nggak tahu kenapa. Dipinjam. Iya begitu udah mau manggung baru sama GB nih bang sendal gue masa nyeker kan, baru gue pakai itu. Sendal kulit nggak, produk warga? Sendalnya kayak sendalnya gede banget ya, yang minjemin gede banget. Ya kan namanya GB gede banget. Itu ada orangnya di situ. Ada tuh. GB ini by the way adalah koordinator teater, divisi teater. Oh yoi, dia senior. Gue nyampe udah ada. Asik. 2 bulan? Masih ada. Tapi dia bentar lagi deh, beda sebulan kayaknya sama gue. Iya, sama kayak lo ya. Iya. Oke, Sama kayak gua. kita jumpa di luar. Tapi akhirnya kejadian nggak? Tadi kan lo bilang harapan lo ketemu teman yang sepaham, ngobrol nyambung mungkin. Akhirnya kejadian nggak setelah 1 tahun 9 bulan ya kalau di catatan gue? Kejadian, dapet, alhamdulillah. Nah itu sebenarnya gue selama gue ngejalanin nih, Dikasih kemudahan ya? alhamdulillah Miss, asli ada aja gitu. Kayak ya itu, Pantu disuruh manggung, terus selesai manggung, mungkin ada sekitar 60 juta alhamdulillah kali di sini yang gue lancar gitu, yang gue nggak tahu tapi dikasih caranya gitu. Ajaib emang nih penjara nih. Iya lo doa. Kalau emang lo bener didengar lo. Lu nabung 5 waktu nggak putus sama tahajud ini kali ya? Pecah nggak tuh Miss? Ini dia termasuk salah satu saksi kalau gue sholat sehari 7 waktu. Waria udah jangan. Waria. Ria. Ya, Wari. Wah Ria. Nah, maksudnya Ria, Wah Ria. Nggak udah jangan dibahas yang gitu-gitu aja. Aduh, ngilu, ya kan.
ntar keluarin tasbih. Tapi lumayan sih 8 bulan di Polres ya, Bang. Bekarat kan, wah gila bekarat lo. Soalnya kenapa orang pada pengen segera terbang ke rutan, karena di Polres tuh kita digembok, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dikeong ya? Dikeong, istilahnya itu dikeong. Nah, sampai sini kan Ada jam kegiatan. lo bisa berkegiatan, lo bisa jalan, nggak ada kegiatan lo bisa muterin lapangan lah tuh ya kan. Dapat sinar Tawaf, matahari ya? iya kan, iya paling nggak dikunciin gitu. Gue dengar kayaknya waktu pas lo mau balik nanti jadi model elemen gak sih? Model elemen. Masuk dia aja. Enggak, gini, enggak, ntar gue usahain di sini nih ada logo Under Armour nih satu nih, sedap ya kan. Tapi fotonya gue lagi lari sambil nengok kamera gitu. Asik, lu siap-siap enak aja. Iya. Gitu jangan gitu. GP udah kena AC, kena kipas, ngunyah, parah banget. Bola-bola. Udah pakai nasi, Be. Mantap. Terus 1 tahun 9 bulan tuh kan akhirnya lo fokus berkegiatan di divisi musik nih. Lo kan di divisi musik ya, gue, di sini. yoi. Apa yang lo rasain selama secara spesifik di divisi musik gitu? Pengalamannya gimana? Pengalaman udah pasti nggak akan gue dapatkan di luar, gitu, ya kan? Emang ada yang nggak di luar, nggak ada kejadian di sini? Kayak apa? Hip Hop in Ruci. Kacau banget itu. Wah itu event Ya. menurut gua sih udah the best of the best. Itu juga salah satu alhamdulillah itu tadi tuh gila. Itu ngesetnya cuma seminggu, asal tahu aja loh. Dan kagak, bukan yang apa ya? Bukan persiapan yang enggak, jadi seminggu bisa nggak ya? Berawal dari gitu doang tuh, bisa nggak ya? Yang penting kalau ada ACC dari bapaknya, kayaknya bisa nih. Kebetulan pas ketemu Kasupsi Bim Giat Pak tuh, Kiki Pak waktu itu Kiki ya? waktu itu kan. Pak Kiki, ya udah jadiin aja. Nanti kalau udah siap setengah, diajuin ke Karutan. Kalau Karutan ACC 100% jadi. Wah, Gua aja sebagai panitia merinding bang, semuanya itu kan legend-legend ya, lo tau kan teman-teman lo semua gitu. sebenarnya itu akal-akalan juga, Ya, iya kan? akal-akalan. Ya kan udah setahun lebih itu, ya kan setahun lebih nggak ketemu nih, ya kan? Emang pada nggak mau besuk, apa? Ya? Mumpung dapat kalau misalnya acara, mereka bisa sampai dalam dong, ya kan? Nih lo lihat nih gue di sini ngapain, gue juga bisa ngasih tahu nih gue di sini aman, sehat, baik-baik, berkegiatan, nggak aneh-aneh. Udah biar mereka ngelihat aja gitu, ya kan? Jadi oke deh aman, gitu enak kan? Sekalianin aja kasih panggung sound system, jadi begitu besoknya abis ini lo manggung. Itu the best banget sih. Kita udah prepare gitu ya kan, apa tim multimedia semua, gue ngeliat lah waktu itu keren lah gitu. Nah itu juga ya kan salah satu alhamdulillah itu gila lu. Mas gue di dengan kita di sini atau nggak lo di sini itu masih bisa berkarya dan membuat satu karya yang itu Miss, kita kumpulin orang-orangnya, ternyata bisa di sini bikin acara gitu di penjara, iya kan, nggak salah di penjara gitu. Ya jadinya kan teman-teman yang waktu itu terlibat, jadi pede dong, di penjara aja gue bisa. Ntar gue pulang gue mau bikin juga, mau atau yang sejenisnya apa gitu, ya kan. soalnya kan konteks kemarin kan kita emang udah jarang banget dapat hiburan kan. Kemudian waktu pas kelar COVID, Iya. kayak udah langsung Itu banyak bapak-bapak yang bilang, wah keren Der, ini pecah telur acara setelah COVID gitu. Emang sebelum COVID juga di sini tetap ada acara, artis-artis datang gitu ya kan. Nih foto-foto tuh orang-orang Yang pernah orang-orang mampir ke penting sini ya? datang gitu. Acaranya emang sebenarnya penjara nggak gitu-gitu amat gitu. Kalau kitanya ya kan, kalau niat kitanya kayak gue kan tadi, gue mau nyari yang sepaham orang musik gini-gini. Ya gue kalau kita bener-bener kita bakal dikasih. Cuma kan kalau misalnya gue mau nyari, gue mau nongkrong mau penjahat nih, gokil nih bandar-bandar yang 200 kilo gue mau temenin nih gini supaya ntar keluar gue dapet jalur lagi. Tapi ini buat konteks sedikit aja. Iya. Hip Hop in Ruci itu salah satu acara yang diinisiasi sama Bim Giat Rutan Cipinang waktu itu. Yoi. Hajatannya divisi musik 2021 ya? 2022. September. 2022. 2022 satu September. gue masuk dong. Oh iya betul sekali. Sama. Nah 2022 September itu isinya kalau menurut yang gue cari tahu waktu itu lumayan legend-legend di skena hip hop lah gitu. Yoi lah. Kayak mini festival tapi dalam penjara gitu. Yoi dan
Nah, kalau misalnya mau nonton Mana? Ah, lo di ada. ya di Bim Giat Ruci itu ada videonya Hip Hop in Ruci. Nanti mungkin bisa teman-teman pada nonton di situ betapa heboh dan meriahnya acara Yo, iya. tersebut yang diadakan di dalam sini. Tapi Terima kasih untuk warga semuanya. semua. Sedap. Wah iya, dari warga untuk warga, oleh warga. Oleh warga Anjay. luar. Yo oleh rapper-rapper legend. Terima kasih. Itu brother from another mother, gue bilangnya. Udah, brother from another mother. Nggak perlu sedarah buat jadi saudara. Sama kayak tamping-tamping giat juga ya kan, gitu. Bukan karena lamanya juga, tapi dari gua hari pertama, hari kedua dia langsung welcome gitu, ya kan, ya disitulah lagi alhamdulillahnya lagi ya kan. Aduh, nggak perlu yang apa namanya, Penyesuaian begitu. penyesuaian, nggak ribet gitu, langsung ini wah enak ya. Jadi bisa dibilang adaptasi lu terhadap kehidupan di Bim Giat nih termasuk gampang. Lancar gitu, gampang sih nggak Lancar ya? ya? Ada yang susah juga, tapi lancar aja gitu. Tiap ada masalah, tek 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 selesai. Ada masalah, tek 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 selesai, nggak pakai lama. Gitu. Kan kalau nih kok gitu bantuin lah pas di hip hop. Yoi. Part gua interview aja, interview Emang talent-talent kang gitu interview kan. nih. Nah terus gua dapat impresi kalau hip hop nih kayaknya secara roots akarnya deket lah sama kehidupan di jalanan atau kehidupan yang lumayan keras atau bahkan penjara gitu. Itu bener nggak sih impresi itu dari talent-talent yang gua wawancara waktu itu ya? Itu sebenarnya kalau di Indonesia nggak segitunya gitu. Oke. Tapi kalau di luar, di negara asalnya di Amerika, oh ya jelas maksudnya Nyambung semua gitu ya. hip hop tuh emang di jalanan lahirnya pun gitu ya kan, lahirnya di jalanan hip hop karena awal musik disco, ada DJ-nya, joget-joget, jadi b-boy, breakdance, big girl ya kan, terus musik doang kan, ada MC-nya, nah MC-nya juga berkembang, jadi wah kita bikin jadi grup rap, jadi rapper solo, jadi rap sampai segede sekarang nih di dunia nih, ya kan, ya emang lahirnya di jalanan gitu. Nah kalau di sana oke lah gitu, mereka sukses gitu. Cuma kalau di Indonesia dibilang akrabnya nggak 100 gitu menurut gue, 60 lah gitu. Karena industri musik di Indonesia juga gitu, nggak semua orang bisa rekaman gitu. Kalau misalnya contoh Neo gitu, nggak ada modal gitu awal mau rekaman gitu, jadi emang bener-bener nunggu luck, gitu, ya mandiri banget gitu. Nah kita nunggu luck banget. Kita lo mau bikin lagu 2000 lagu juga kuncian lo. Kalau lo nggak kenal produser, kalau lo nggak kenal orang industri, lo nggak akan rekaman. Zaman gue itu ya. Kalau sekarang ya elah. Sendiri juga bisa nge-produce lagu. Kang Bajai juga bisa bikin single sekarang kasarnya gitu, minjem duit mah pinjol, beli alat, rekaman lo, ya kan. Nah tetap nunggu luck juga ya kan, gitu. Nah di sini karena nggak semua orang bisa rekaman, butuh modal gitu. Ya kalau orang kaya kan nggak mungkin dong nongkrong di jalanan dong, ya kan, rumah gede apa enak segala macam. Makanya itu nggak 100, 60 lah kalau di sini. Cuma memang bisa kita lihat dari ini aja, performer yang di Hip Hopin Ruci, ya itu mah 100% jalanan lahirnya mereka gitu. Emang dekat sama kehidupan yang lumayan keras gitu ya? Nah, iya, dan kalau menurut gue karena mereka start dari jalanan juga, itu yang bikin kuat berpuluh-puluh tahun mereka bisa stay di industri gitu, karena nggak gampang ya, karena udah kebentuk, iya udah mental ya, mental sebenarnya. Lo sekarang ini lo bikin proyek, bikin udah susah nih ya, tapi ternyata kita naik level, bikin itu gampang, pertahaninnya lebih susah lagi dengan saingan yang nongol, ternyata lebih keren, lebih ini, wah gila. Berlaku di banyak hal sih. Iya, maksudnya itu kan kena juga tuh di hip hop deh pada khususnya, nggak usah pada umumnya musik Indonesia ya kan. Hip hop lebih keras, gokil. Iya, lu setiap minggu lo kalau cek YouTube ada aja single yang keluar.
Udah Nusantara lagi sekarang, Papua, Ambon, Kupang, Nusa Tenggara, udah pada produksi semua. Kalau dulu zaman gue mungkin masih Jakarta, Bandung, ya kali. iya, Surabaya, Kota-kota besar ya. itu. Sekarang lebih gokil lagi, jadi lu harus bisa tahan bendera berkibar gitu. Terus tadi tuh kan 1 tahun 9 bulan lu jadi sebetulnya di masa pidana lo ini lu lebih banyak ngabisinnya bisa dibilang di BIM Giat dong ya. Oh banget. Apa yang akhirnya lu rasain banget gitu dengan kehidupan, dan kalau di sini kan bisa digambarin seperapat lah, artinya kegiatan sama orang yang kurang lebih sama, kembali ke blok kurang lebih orangnya sama lagi. Ini dia terus nih dalam kurun waktu yang nggak sebentar gitu. Apa yang lu rasain? Experience apa yang lu rasain? Suka gitu. Iya. Samsi combro. Apa yang merasakan Bang? Itu tuh lagi kan gini loh, kayak misalnya lu pasti bakalan kesal sama seseorang tapi lu nggak bisa menghindar sama seseorang. Oh. Bayang nggak lu? Iya tuh pasti. Atau misal lu seneng sama seorang tapi dia pulang duluan, sedih juga. Nyarinya susah. Itu juga sih. Ya itu semua emang ya. Sekarang kalau gue semua yang terjadi sebenarnya semua yang terjadi selama gue ngejalanin hukumannya, intinya gue terima aja, ikhlas, jalanin. Selebihnya nggak akan ada masalah deh. Gue yakin sih gitu aja. Jadi seandainya ada masalah juga kita jadi lebih konsen, lebih tenang aja buat nyelesainnya gitu. Karena kita udah ikhlas duluan. Oke. Jalanin aja gitu. Soalnya emang nggak ada jalan lain selain ikhlas. Selain dia betul. Lu mau ngapain Karena lagi? di gazebo juga apa? Malah dibilang gila ya kan, wah goyang nih orang nih. Iya kan, malah wah nih kena nih gitu. Jadi terima aja, tanggung jawab sebagai tamping ya gitu, tamping musik. Jadi semua urusan musik ya udah kita bantai, toh kita nggak sendiri. Banyak yang senasib, itu kan menguatkan juga tuh ya kan. Kalau sendiri mungkin hancur, asli. Lo hancur sih 1 tahun 9 bulan di sini sendirian sih, ninggal loh asli. Ya rumah sakit jiwa loh bener. Tapi kan kita, ya itu juga tadi, makanya gue bilang kan, gue mau cari yang sepaham. Ya kan, kalau gue masuk BIM Giat, terus udah divisi musik, ya kan demen musik semua mau nggak mau tuh. Itu udah satu sepaham tuh menurut gue, ya kan. Ya kalau udah bareng berangkatnya gampang gitu. Alhamdulillah itu terjadi gitu. Kita selera musiknya walaupun pada beda-beda tapi kembali lagi karena ikhlas. Misalnya gue nggak seneng lagu, nah di sini nih ya 1 tahun 9 bulan gue jadi banyak sering denger lagu Indonesia. Sebelumnya jarang. Sebenarnya sebelumnya gue hip hop gitu ya kan. Kalau luar hip hop, paling rock juga luar. Rock ya Indonesia juga beberapa lah, paling slang, Dewa. Itu juga nggak semua lagunya. Di sini banyak banget karena dimanggungin setiap hari. Anak musik tuh manggung sejam setiap hari. 15 lagu ya kan. Berapa Tiap lagu? hari tuh ya. Setiap hari, liburnya cuma hari Minggu. Ya gua juga di divisi musik tuh bukan player yang megang posisi fix gitu. Apa tanggung jawab lo pas harian itu? Pertama kali masuk, wah nih keren nih. Pertama kali masuk BIM Giat, ikut apel kan gue. Kurus abis, gondrong, kacamata, kumis, pakai training. Wah nggak banget deh udah. Masuk seret, gue juga pikir, gue liat dulu nih, ya kan. Apa posisi yang kosong, ya kan? Masa ada orangnya gue main beri aja, ya kan nggak mungkin. Oh dong. Instrumen maksudnya ini? Iya apapun gitu, kecuali main drum ya. Kalau main drum gue nggak. Dan drummernya udah ada legend di sini, Jaka Jackers, ya kan, drummernya Bip. Gila aja mau geser dia, ya kan. Gue tiba-tiba ada telepon Bongki, ntar temen gue tuh asik, ya kan. Gue lihat yang kosong, basis sudah ada, gitaris sudah ada, vokalis 3 sadis, ya kan. Ya gue lihat satu ada pria paruh baya, ya kan. Namanya PW, kayak Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu udah pulang by the way. Udah pulang. Oh tapi dia one of the best di sini sih ya. One of the best. Karena apa? Dia menghandle sound system semua sendirian. Gue kan langsung tergerak dong. Gue bantuin dia aja deh. Ya kan. Ada satu lagi Aji Encing. Nah kita jadi bertiga nih tim sound system nih.
Ya udah gue jadi keterusan sound system. Jadi begitu PW duduk di mixer, terang gue yang ke depan, nanti gue kode apa aja yang kurang ini. Nah jadi tim backline nih jadi ada tim sendiri juga nih, jadi keren. Jadi yang manggung pun juga enak aja. Jagain suaranya. Sound gue jagain. Udah keterusan sampai sekarang gue jadi bolak-balik mixer depan, gue ngejagain sound gitu. Wah ini bassnya terlalu ngegulung ini. Karena anak-anak main tuh di panggung. Depannya kan coffee shop kan. Penonton. Dan gue usaha aja gitu. Inisiatifnya ini gimana caranya yang ngopi ngomongnya nggak. Oh iya, kasihan ya kan orang ngopi kan mesti sambil nonton Smart TV ya kan disediain emang gitu. Gimana caranya soundnya adem masuk ke kuping, orang ngomong nggak teriak-teriak kadang-kadang, tapi sound pun enak, lo juga semua denger di panggung enak. Itulah goal gue udah langsung setiap hari gue set udah balance, gue berdiri tuh di samping-samping om-om yang ngopi itu ya kan. Om sorry berisik nggak om? Enggak kok aman. Tinggal begini doang nih ke sekarang Bang Sony yang gantiin Pak Wahyu ya kan, gue tinggal begini doang. Apa tuh? Artinya apa tuh kalau boleh? Kanan kiri udah balance bulat. Oh mantap gitu ya. Tuspu. Jadi lo yang mastiin audio yang didengar sama penonton tuh. Iya, pertama gue jadi kalau mau gue kasih urutannya, jadi anak-anak soundcheck dulu, setiap player di kupingnya udah enak, baru gue ke depan tuh. Itu makanya lo berdiri di depan panggung tuh setiap hari di tuh. depan straight di depan vokalis tuh gue tungguin set, udah balance, terakhir baru gue tanya vokalisnya, gimana monitor? Kalau vokalisnya udah begini, tak gue geser dikit, si Bang Sony udah gue giniin, putus, udah tinggal ngopi aja. Kalau gue panggil Bang Sony, sini Bang, nih dengerin sebelah gue. Udah enak ya, udah ngopi ngerokok, tinggal. Tadi orang-orang yang di kafe masih ada nggak? Apa udah cabut juga? Itu nunggu kring, nunggu bel steril ya kan. Yang penting nggak berisik. Udah, soalnya dari pertama kali gue masuk Bimgiat, gue bilang di sini doang nih, yang nggak kayak penjara nih. Wah udah, makin fix banget gue harus ke Bimgiat gue. Selama lo ngejalanin untuk sound gitu, yang paling ribet menurut lo apa nih? Ngecek apa, ngebalance apa? Yang paling ribet mungkin awal-awal mungkin ini keterbatasan Device gitu. alat ya kan mau gimana pun di sini terbatas, tapi sama Pak Wahyu kita maksimalin gitu sampai pelan-pelan ada kan di sini bisa gitu ya? ada gitu, akhirnya meningkat toh kita nggak minta lebih, seperlunya aja udah gitu. Ya, kita jadi bisa nakernya juga nggak terlalu tinggi gitu. Kita nggak mungkin minta sound system yang harga jutaan gitu ya, nggak mungkin, gila siapa yang mau beliin ya kan, gila. Tapi kalau yang masih reasonable mantap gitu, makanya kita bikin scoopnya segini aja nih, segini juga udah cukup ya kan. Mau kencang-kencang mangnya konser tunggal ya kan, ini coffee shop hitungannya gitu. Yang penting malah sekarang menurut gue over gitu, jadi gue kecil-kecilin semuanya. Tapi ya udah menemukan juga titik itu sampai juga akhirnya kita nggak ribet. Player pun mainnya jadi mereka lebih explore, soalnya enak. Jadi pada jago-jago ya gitu, set yang nyanyi juga, gila kalau ngeliat lo manggung senyum udah, gue tinggal, ya kan berarti udah selesai tugas gue, tinggal bel steril beberes, balik kamar. Nah, kalau dari cerita lo, waktu lo di luar kan, lo kan di panggung pegang mic, sementara di sini lo lebih ke yang mastiin suara yang didengar sama penonton sama pemain, oke lah gitu, itu lumayan beda gitu. Terus kayak lo di luar, lo kan banyak jalan-jalannya kayaknya, tour segala macam gitu. Ini sama-sama kehidupan bermusik tapi beda banget gitu. Gimana lo adaptasinya, atau ada kagetnya enggak sih, atau gimana ngelewatinnya? Kaget sih enggak, karena gue udah sadar gue ya di sini kita harus ikut aturan ya kan. Sebenarnya kan yang lo sebutin itu kan kita karena peraturan, jadi lingkupnya pergerakan kita cuman udah gitu aja. Ya udah terima aja gitu, maksudnya dengan jangan dipikirin, kita ikhlasin, jangan dipikirin.
kita alihin ke gimana caranya kegiatannya beres saja gitu. Soalnya kayak gue nih gitu, gue bertanggung jawab atas 5 player yang main, ya kan? Itu menurut gue lebih gede tanggung jawabnya daripada harus gue mikirin, aduh tiap hari begini aja. Itu paling kalau di kamar, udah mendekat-dekat tidur, kamar udah baru, anjir gini-gini aja nih mau pulang, ya kan? Lo semua pasti sama, ya kan? Makanya Nggak, kita beda, kita beda. Ya, anjing. Soalnya kamar ada satu artis yang jago berantem, ya nggak sih? Ya gila, wah tenang. Dia bulan ini pulang juga tuh katanya lo. Ayo lo. Iya tadi bilang. Gue bilang ini. Senin ya bareng sama lo juga ya? Yo Yang kita bahas barusan teman-teman sablon kayak kaos ini nih. Oh iya benar. Produksi ini mereka tuh divisi sablon. Ini ya. Oh iya. Nah itu koordinatornya. Muk juga salah satu produk sablon. Ini yang di belakang Derry. Banyak loh. Apa aja, Miss? Ini ada topi kulit. Ini ada kulit tas booster. Kulit bison, Pantat bison. pantat bison. Isi Kulit bongkok. pantat bison. Tapi ini Pantat bison, sadis. enggak lah, gila. Tapi ini anak-anak keren banget. Jadi dari yang nggak ada wujudnya tiba-tiba bisa jadi topi kayak gini nih. Tapi ini topi kan lumayan agak hati-hati pakainya. Iya. Kalau mukanya nggak cocok, copet soalnya. Ini keren loh. Betul. Kalau misalnya nah gitulah pokoknya. Pokoknya ini hasil kerajinan kami para tamping. Di divisi kulit, ada divisi sablon. Ini by the way kita juga ini kayaknya salah Divisi satu kopi. yang paling sering lo minum tiap hari. Ini apa sih lo Ini es tiap latte. hari mesen apa sih di sini? Oh iya. Dia juga nggak sengaja emang karena gue di luar ngopi gitu. Nah apalagi lo bayangin 8 bulan di Polres kopinya saset, gila. Wah ini nggak sehat banget nih kan. Satu saset dibagi 2. Itu lagi. Jadi gue udah tuh bikinnya gue paling cuma serp. Udah gitu. Pokoknya ngopi nggak pernah puas lah kecuali pas lagi dapat besukan ya kan. Iya. Nitip dong. Ini es kopi susu, gula aren gitu-gitu ya kan. Begitu nyampe sini, jadi dia teman sekamar gue di Polres, dia terbang duluan. Nah dia tuh jadi tamping divisi kopi, ya kan. Jadi pas gue jadi udah di penampungan disamperin kan. Lo mau apaan? Wah di sini ada kopi beneran. Gua bilang, ada banget, ada mesin kopinya. Apa segala. Wah lengkap yang bener. Udah kopi itu nggak pakai gula. Kirimin dong. Kalau di sini namanya hot prem. Asik. Menunya namanya hot premium. Hot premium kopi itu 10.000, gila ya kan. Yang bener loh. Wah kopi beneran ya kan. Begitu turun blok, mana tuh tempat kopi. Gue mau samperin cara proses. Wah gile, coffee shop habis, proper parah. Iya kan. Tapi ini jagoan lo ya selama Gue tes-tesin dong nih semuanya dong, ya kan. Apalagi barista kan temen-temen juga gitu. Gue bisa tanya, lo bikinnya gimana? Ini. Tes kemanisan nih, gini ya kan. Sampai ketemu rasa dan pilihan di menu yang pas. Yaitu Es latte Derry namanya. Jadi ini less sugar. Yoi, es latte less sugar. Coba sebentar saya tes dulu ya apakah benar. Ini bikinannya rival nih, tamping terbaik. oh dia tamping of the year ya kemarin. Tamping of the year, rival divisi kopi. Ini dia yang bikin tadi. Sadis. Mungkin ini salah satu yang gue kangenin ntar Sedap. dari Bim Giat. Lo 1 tahun 9 bulan ada hal yang pertama lo rasain nggak atau lo alamin di penjara? Kalau misalnya kayak contohnya gua pertama kali seumur hidup nyobain tempoyak di sini karena ada teman yang besukan buat tempoyak. Tempoyak tuh ini ya Bengkulu ya kan. Doi dari Bengkulu betul. Oh iya. Cuma lo ada nggak yang hal yang pertama kali lo rasain atau lo alamin lah di penjara? Yang di luar belum pernah. sebenarnya dari Polres tuh gue ada yang pertama kali gue makan tuh yang gue nggak pernah makan sebelumnya, tapi kebetulan itu enak juga gitu. Terong. Gue nggak pernah makan terong. Iya di luar gue kagak makan terong, bini gue doang paling ya kan. Enak nih ogah. Dapet cadong Polres, terong dong. Ingat kan lo pasti makan juga tuh. Itu enak banget. terong balado. Wah enak banget nih. Dan makan terong gue. Iya. Kalau di rutan sini apa ya? Makanan favorit lo dah gitu. Di sini. Iya. Di sini tuh Ayam awal ayam bakar itu untuk pertumbuhan otot saya aja. probiotik. Tapi sebelumnya gue ini suka banget nasi paru kecombrang. Ada di sini. Iya kan. 15.000. Udah makan tuh mulu gue, ada kali 2 bulan gue.
Setiap hari itu mulu. Bola-bola gimana bola? Bola-bola mantap. Bola-bolanya enak, nggak apa ya, nggak sembarangan bikin gitu. Emang oke. Enak di sini ya makanan. Kacang hijau wajib. Kebutuhan protein untuk otot-otot saya. Derry bebas mau masuk ABRI soalnya. Gila, ada beri. Apa aja lo kasih gue beri, gila. Jadi seumur hidup lu malah pertama kali nyobain terong pas di dalam jalanin masa pidana ini. Iya, pas penjara asli. Lo tau nggak di luar ada terong Belanda? Minuman jus gitu. Minumannya gue pernah tuh, iya wangi-wangi. Buah itu kan. Gitu, iya. Pernah gue tahu. Cuma kalau terongnya yang udah itu di Polres gue pertama kali. Wah ini terong ya. Enak terong tuh. Enak juga ternyata gitu. Apalagi di sini susu kedelai. Pertama kali tuh? Gue juga pertama kali di sini nih. Apalagi produksi napi. Susu kedelai itu by the way teman-teman semua itu juga salah satu Kita ada divisi produk tempe ya. Divisi tempe. Yang ngeluarin kayak susu kedelai gitu. susu kedelai. Enak Produk banget. turunannya susu Jadi yang kedelai. kalau misalnya anak habis olahraga biasanya minum susu kedelai. Yoi, apalagi yang membutuhkan pertumbuhan otot Yoi, boleh seperti dibuka saya nggak juga. bajunya, Bang? Gila, nanti bahaya ya kan kalau kata Audi bahaya bang. Perut berarti udah kotak-kotak nih perut ya. Roti sobek Meksiko. Ya mumpungan bang, ya waktunya banyak bang. Ada kosong dikit kita olahraga aja, ya kan. Alat ada gitu, walaupun minimalis. Terbatas cuma pull up bar sama deep bar ya kan. Cuma soalnya di sini nih kalimat tersering yang gue dengar sehat-sehat ya. Udah. Jadi sehat tuh emang yang terpenting di sini. Jangan macam-macam. Jangan belaka gila lo ya kan. Tetap ikut peraturan udah. Lo jangan nggak bisa sembarangan di sini gitu. Ini ya yang sehat aja puyeng ya kan. Soalnya apalagi kita itu, sakit. Sebelum 6 bulan terakhir tuh lo emang rajin banget olahraga bang. Iya, Lo kayak nggak berhenti gitu. Adalah yang diangkat. Gue bilang nih setiap hari olahraga mulu. Iya, kosong gitu karena gue nggak ngapa-ngapain gitu. Wah, kosong banget sih nggak ngapa-ngapain nih. Wah, pull up nih. Pull up dari cuman bisa 3 ya. Gue di rumah pull up. Iya. Gue sebelum karena tuh gue cuma ada pull up bar doang emang. Iya. Nah bisa lah 15 gitu. Begitu di sini ketemu 2 aja ngap. Wah, gua harus balikin lagi 15 gimana caranya nih? Itu Gitu. bulan makan terong di Polres gitu tuh. Makanya 2 gila. 1 oke, pas 2 kagak jadi. Wah, gila 2 aja nggak nyampe, kacau. Kacau banget. Loyo terong kurang cocok buat workout gitu teman-teman. Ini secara empiris begitu. Tadi nih kalau diinget lagi di sini lo bantuin besar untuk bikin hip hopin Ruci tadi kan gitu. Sementara lo bilang hip hop mungkin kehidupannya atau akarnya cukup keras lah cukup dekat dengan kehidupan yang keras gitu. Lo selama 1 tahun 9 bulan di sini berkegiatan, tetap bermusik. Lo tiba-tiba diem-diem bikin sesuatu nggak yang terkait sama musik? Atau nanti mungkin lo bakal bikin di luar gitu misalnya? Gue baik bikin lirik di sini. Nanti ya. Abis pulang, gue mau rilis album solo. Serius? Tuh dia. Itu yang lu capture Itu jawaban dari kehidupan. pertanyaan lo ini nih, ntar begitu album solo gue udah rilis. Skindi, inilah jawabannya. Gue gak mau bahas ya tadi, gue kira lo pasti bakal mau rahasia-rahasiaan gitu. Oh enggak, ini Yang barusan diedit promo tadi. colongan aja. Kalau tanya. Ya enggak, maksudnya gue lirik dari istilah-istilah di sini. Oke. Tapi enggak yang terlalu frontal banget ya, gitu. Istilah di sini yang kalau orang luar dengar, oh iya juga. Nah sebenarnya intinya itu gue, yang penting iya juga. Orang luar juga confirm ini bener nih istilah ini nih. Masuk di kuping orang luar, masuk di pemikiran orang luar, gue tulis. Gue cuma nulis kata doang, 1-2 kata, kalimat-kalimat. Tapi udah 6 lembar. Banyak juga ternyata. Iya, soalnya gue biasanya dari satu istilah atau satu gimmick gitu, Berapa dak, gitu. Oke, kita lihat ya. Di Kita situ tunggu tuh nih. kerennya banyak yang nggak ada di luar dalam sini ya itu sebenarnya istilah-istilah itu. Setelah 1 tahun 9 bulan lo
masih berkarya, masih olahraga. 3 kata deh yang kira-kira mewakili pengalaman lu selama 1 tahun 9 bulan. Kalau lu tanya orang luar nih, gimana kehidupan lu selama di dalam? Lu bisa wakilin dalam 3 kata apa? Yang satu alhamdulillah. Yang tetap bersyukur aja. Maksudnya mau dikasih kayak gini juga. Soalnya pasti ada alasannya. Iya kan? Nggak mungkin terjadi begitu doang aja gedebuk, nggak mungkin. Pasti ada alasannya kita dikasih di sini. Itu satu alhamdulillah. Kedua itu gerah. Gerah pengen bebas gitu. Ya gerah hawanya apa ya? Iya. Udahlah gila. Tapi Rabi aman dong, nggak pernah. Rabi di Polres gue kena ada 4 titik di kaki. Shit. Di sini malah enggak. Malah enggak. Di sini nggak ada satupun. Gitu. Ya kalau cuman gatal-gatal karena binatang yang tak terlihat itu ya di sini banyak gitu, kita nggak bisa ngeles. Di Polres kena, Polres soalnya kan itu dia di keong Miss, nggak kena matahari, putih banget gue nyampe sini, pucet. Gila, siapa? Kayak cecak gitu ya. Diana Pungki putus, Ulan Guritno putus, Diana Funky sama gue, gila. Kenapa Diana Pungki ya gue sebut ya, urusan emang putih ya dia tapi ya. Zamannya Gino Gini ya. Yoi. Gino Gini. Iya, emang putih banget kan? Bener berarti. Emang sangkatan. Kedua Ulan Guritno juga, ya kan? Udah pas tuh emang duet putih. Aja. Iya, jadi agak ngeri soal kesehatan kalau di Polres. Kalau di sini udah agak normal, ya kan? Kita bisa jemur matahari, mandi pun ada polis. Parah juga di sebelah tuh rumah sakit Pengayoman, ya kan? Udah Yang ketiga? aman. Yang ketiga, oh iya kata itu ya. Yang satu alhamdulillah, 2 gerah, 3. Kayak parah tuh. Kalau 3 tuh ini nih gue pilih family. Yoi. Gue di sini nih, jadi gue sering banget ngomong sama yang nanya lo dalam gimana? Gue aman, sehat, baik-baik. Temen gue nambah 3.000. Gila lah ya kan. Jadi lo orang datang kunjungan ke lo ditanya kayak gitu lo bilang Iya. 3.000 lo temen lo. Temen gue nambah 3.000 orang dong dalam sekejap, gimana tuh? Ya kan serutan, ya, kenal. Ya kita kan baik-baik aja lah sama orang gitu ya kan. Ya itu dan begitu masuk BIM Giat gitu, masuk BIM Giat 60-70 orang, lo bukan yang kenalnya cuman lo deket gitu. Jadi kalau temen nambah 3.000, keluarga nambah 70 gitu, makanya gue bilang family gitu. Ya kan di sini mau beda divisi pun akrab, itu yang gue canggihnya gitu. Misalnya kayak anak tempe sama misalnya gue anak musik gitu, kita kerjanya beda tempatnya gitu, kamar pun mungkin juga beda, tapi ketemu interaksi asik abis gitu. Nih kayak gue sama Kumis di inkubator, kamar beda, gue musik kamar beda, tapi satu frekuensi ya. Itu Miss, kita semua satu frekuensi, sepahamnya itu tadi di BIM Giat. Makanya gue harus masuk BIM Giat. Dan ternyata nggak anak musik aja yang sepaham karena musiknya bisa sama yang divisi lain pun ternyata kayak misalnya hobinya sama di luar ya kan. Iya. Yoi, ya kan, brother gitu. Ya udah family gitu, makanya dia bilang nggak perlu sedarah buat jadi keluarga gitu, ya kan. Asal lo mau jadi keluarga gue, ya gue mau jadi keluarga lo, sebenarnya gitu loh. Ini susah, Miss. Gila. Ini keluarga bahaya, Miss. Melaki masuk di kakak ngeri nggak lo? Iya kan? Di Belanda mungkin bisa. Waduh. Op. Nggak, tenang, kita semua lurus. Nggak ada gitu-gitu. Ini lo dalam hitungan hari nih ya, dia balik nih ya. Iya bang. Meskipun semua orang pastilah nggak kepingin balik lagi ke sini, dalam konteks balik lagi tuh masuk lagi gitu kan. Tapi kalau bisa dibilang bakal ada yang lo kangenin nggak? Apaan? Apa yang bakal lo kangenin dari kehidupan di Ini tadi es latte satu. Yoi, es latte gue
Wah, lu nggak kangen? Enggak, udah kalau itu enggak. Gue jawabnya cepet, enggak. Suasananya sih, gitu. Gue di luar juga gue ada tongkrongan yang umurnya itu udah 30 tahun gitu. Maksudnya kita berteman. Ini umur tongkrongannya maksudnya? Iya, jadi kayak gue sama lo nih udah kenal 30 tahun, 25 tahun lah gitu. Ben Hill nih. Di Ben Hill, ya kan ya. Itu beberapanya tuh yang manggung di sini pasti Pop Ruci itu. Tuh bener-bener gue dari SD, gue ikut lomba rap, mereka juga, ya kan udah udah ada. Jadi walaupun sekarang umur gue segini, tapi kalau pas ngumpul, gue rasanya kayak umur gue waktu pertama kali ketemu umur 14 tahun itu. Jadi mereka juga ngeliat gue kayaknya Derry masih 14 tahun, jadi ade-adean. Mereka pun abang-abangan semua gitu, nggak peduli udah pada punya istri, punya anak. Begitu kan ngumpul gitu. Nah, di sini nih sama hangatnya gitu. Padahal cuman 1 tahun 9 bulan gitu. Ya, faktornya mungkin itu udah pada tahu sendiri ya, karena benar-benar kita senasib ya kan, seperjuangan gitu bilangnya. Itu yang bikin lebih rapat lagi tuh kita. Bisa serapat yang 25 tahun malahan gitu. Itu sih yang gue kangenin sih, karena ya kan tadi gue ngomong masuk sini tuh gue di welcome habis, lancar-lancar aja soal penyesuaian gitu. Ya itu bikin gue kangen. Thank you gitu. Gue thank you banget ya sama lo semua udah terima gue sebisa mungkin, gue balas tar di luar gitu. Itu sih yang bikin gue kangen. Oke. Lo masih punya skill nge-rap nggak? Menurut? Harus lah, gila kalau bikin lirik, kalau nggak bisa nge-rap liriknya robek. Jadi kayak Kalau- naskah biasa. Lo bisa kasih pesan lah, atau misalnya gue nggak tahu kesan pesan gitu mungkin buat orang di luar sana, atau misalnya buat teman-teman WWP di sini gitu misalnya. Make a rap about it. Hah? Jangan sih Freestyle nih ya. Gila. freestyle. Coba diulang pertanyaannya. Pokoknya pesan dan kesan tapi kayaknya nge-rap. Mau buat WBP atau mungkin mau buat orang-orang di luar. Ini kayak quick rap gitu ya, ada sih istilah quick rap tuh nggak ada ya? Nggak ada, freestyle sih kan. Tapi harus cut dulu. Kasih gue mikir dulu gila. Ini kita juga belum promo tadi kan? Udah. Topet. Oh iya, topet. Jadi gue terlalu santai soalnya, jadi gue nggak ada mikir freestylean, asik. Tapi bisa, tenang aja. Nah, sebenarnya di Kita buat closing nih tuh. tim Giat Ruci ini ada satu e-commerce yang dijual produk-produk warga binaan yang ada di belakang kita ini nih, Bang De. Ini sebenarnya hasil karya WBP yang Berkegiatan. berkegiatan di sini gitu. Jadi salah satunya bisa kalian dapatkan di Tokopedia kita ya, BIM Giat Ruci, diketik aja di Dia Turutan Cipinang. ya di Ada di sini Tokopedia. nanti. Ada Teman-teman Tokped nih. editor minta tolong. Gue nggak mau ngeditin. Lu bilang editornya di sini ternyata. Iya. Untuk mensupport. Ya. Teman-teman yang ada di dalam mungkin bisa lah dibeli beberapa contoh-contoh bahannya tuh ada Divisi kulit nih. divisi kulit, betul. Divisi kulit menurut gua sih dari bahannya sendiri udah diisi lah sama teman-teman kita di belakang. Layak jual ya kan, bukan sekedar napi ada kerja bikin asal-asalan, enggak. Ini soalnya di QC sama bapaknya sama pembina. Jadi pembelian terhadap produk-produk hasil pelatihan kemandiran ini adalah dukungan nyata nih ke teman-teman warga binaan. Yoi. Soalnya kemarin waktu pas di akun Topet ada dari apa namanya, dari superhero yang beli Thor di dompet di sini buat nih udah jamnya nih. Ini udah jamnya begini dia emang. tapi di Tokopedia kita ya lengkap banget. Kenapa? Sama Thanos kemarin dia belinya. Sama Thanos. Dan nih closing. Emang udah nih? Udah semuanya? 250. Udah semua. Oh, udah semua. Berat dulu dong. Hah? Tadi dulu. Gue tulis dulu dikit. Ada satu lagi yang paling bawah belum. Ya. Barusan nih kita nodong diri nih buat bikin line rap gitu tentang ya yang dialamin lah. Nggak tahu nih gue buat temen-temen di sini atau Sedapatnya aja ya, nggak apa-apa ya. Sedapatnya ya. gas.
Oh sekarang nih? Kalau lu bebas, kalau lu ready. Kalau gue bebas, lusa. Gue tulis, ya kan? Gue mencoba menghafalkan, tapi nggak bisa. Yo, 1, 2, 3, 4 di sini Deriano, aman, sehat dan baik-baik. Now you know. Dalam 2 hari jalani hidup baru. Selesai, I did my time, ready to start from zero. Naikkan level ikhlas, maksimal tak terbatas. Niscaya semua lancar jaya sampai nanti bebas. Maaf gue kalau langsung jebret. Kalau langsung jebret nggak bisa gue. Asik, gue harus tulis dulu. Ternyata akhirnya emang skill rap lu masih lo jagain ya. Kan soalnya Idola gua masih jam. gila. Ini kopi. Pesen. Nah, gua ketemu sama Pesen kopi mah Indomie. Iksan. Thank you. Telah menjadi bagian dari keluarga saya selama 1 tahun 9 bulan. Itu pesan terakhir lo untuk anak-anak Bimkiat. Stay strong. Jangan nangis. Stay negatif. Ya pokoknya nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Yang penting kita ikhlas aja jalanin. Tetap dari hari pertama sampai sekarang udah mau pulang, di kepala gue kata paling gede itu adalah ikhlas. Itu yang gue bawa keluar. Karena menurut gue kalau kita bisa ngelewatin ikhlas di sini, kita bakal satu level pemikirannya di atas orang-orang yang di luar yang nggak ngerasain kesini. Gitu. Ikhlas di luar, ikhlas di sini sangat beda. Bisa nahan dirinya, wah gila. Makanya gue bilang pulang dari sini level 10. Kalau di luar lo cuma sampai level 9, mau gimana pun, mau siapapun. Ya bukan berarti harus kesini ya, ngambil level 10-nya, nggak perlu. 9 tuh udah cukup gitu. Ya kita orang-orang terpilih aja nih, yang harus kesini buat ngambil sertifikat pemikiran level 10. Oh ya ngomong-ngomong sertifikat, nanti dapat sertifikat dong. Gue dapat, gue pamerin ntar ke mak babe gue, sama bini, sama mertua, sama anak-anak gue. Papa punya sertifikat. Bimgiat. Nggak penting. Sertifikat Bimgiat. Sertifikat Bimgiat. Gue pengen tahu tulisannya. Lulus dengan sadis. Oke, Day, thank you berat. Sampai ketemu nanti. Oh, gue thank you. Dalam berapa hari ya? Di luar. Thank you Bang Heri sudah menemani kita di Bimkiat. Tiap hari nih gue ketemu nih. Tiap hari. Tiba-tiba gue hilang, maaf ya. Hilang bukan berarti nggak ada. Asik, hilang bukan berarti nggak ada gue. Beda dinding. Beda aja. Lo kode gue tetap telepati. Tenang aja lo, gue udah tahu kebiasaan lo semua. Tiba-tiba gue datang besukan. Tapi nggak bawa apa-apa, malah minta kopi. Tapi yang penting datangnya. Yoi, ya kan, tenang aja. Hadir tuh juga. Nggak. Kalau orang bilang ke penjara ngapain? Ya, gue besuk brother gue, gila loh. Mungkin kalau posisi dibalik dia juga besuk gue, gitu, ya kan? Itu yang penting. Nambah temen 3.000. Nambah keluarga 70, sama naik ke 1 level jadi level 10. Siap. Indra Deriano. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman udah pantengin di channel kami nih ya. Buat teman-teman yang Mau berkegiatan di sini, oh enggak. kebalik bukan. Thank you banget. Iya. Dan apa ya, ternyata mungkin ini juga yang mau di wrap up dari podcast di episode kali ini, bahwa meskipun mungkin kehilangan waktu untuk di luar, ternyata yang lo dapat adalah keluarga baru di sini. Ayo, kalau kita mau pasti akan keganti. Dengan kita yang cari kan gantinya kan. Mau gantinya lebih baik, sama aja, atau lebih buruk, keputusannya di kita. Itu berlaku nggak di penjara aja, di luar pun begitu. Ya, terima kasih udah mantengin. Kayaknya sih udah sih ya. Thank you. Oke, thank Sampai you. jumpa lagi di podcast di balik suara di balik jeruji berikutnya. Terima kasih semuanya sahabat masyarakatan. Indra Deriano.